Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Maknanya segera datang dan hadirlah ke masjid-masjid di mana sholat Jumat didirikan. Wadharul bay', tinggalkan segala macam bentuk aktivitas jual beli dan perbuatan-perbuatan apapun yang berpotensi untuk melalaikan hadirnya kita ke tempat sholat Jumat ini. Mudah-mudahan momentum Jumat demi Jumat ini efektif untuk menanamkan ketakwaan dan meningkatkan keimanan di dalam hati. Karena untuk itulah wasiat takwa ini disampaikan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Nabi kekasih kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita ini dijalani dalam rangka menguswahi beliau, baik dalam hal yang terkait dengan akidah wasyariah ataupun dalam hal yang terkait dengan muamalah dan akhlakul karimah. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Banyak ahli meneliti tentang sikap keberagamaan umat Islam, sehingga ditemukan sebuah fakta ilmiah yang didukung oleh data-data penelitian yang valid, yang kemudian membuat kategori-kategori tentang sikap keberagamaan umat Islam. Yang klasik umpamanya Bapak dan Saudara, seorang Clifford Kent, seorang antropolog, ketika dia mencoba melihat keberagamaan umat Islam Indonesia ini, dia menyimpulkan keberagamaan umat Islam ini dibagi kepada dua kelompok besar. Ada Islam santri dan ada Islam abangan. Pada sisi lain ada lagi yang melihat, mencoba mengkaji, menyesuaikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan agama Islam ini dilihat dalam sikap, perbuatan dan perilaku. Mereka berkesimpulan ternyata negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam temuan mereka dikatakan tidak tampak kehidupan Islami pada negara-negara itu. Mungkin ada yang tersinggung dengan penelitian-penelitian seperti itu Bapak dan Saudara. Akan tetapi ini sebetulnya sebuah tamparan dan cemeti untuk kita, untuk melihat ke dalam diri kita, untuk mengevaluasi diri kita tentang sikap keberagamaan kita. Kita adalah orang yang mengaku muslim, terlahir dari rahim perempuan muslim, dibesarkan di tengah keluarga muslim, kadangkala dididik di sekolah muslim, hidup di kalangan komunitas masyarakat yang mengamalkan dan meyakini Islam. Akan tetapi sudahkah sesuai antara agama dan yang kita yakini itu dengan sikap perbuatan yang kita tunjukkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari?
Ada 4 hal setidaknya Bapak dan Saudara menjadi tolak ukurnya. 1, sampai di mana kita mengetahui Islam. Islam itu ternyata tidak diawali dengan perintah ibadah, tidak diawali dengan perintah bersyahadat, tidak diawali dengan perintah sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, tidak itu. Tapi syariat pertama itu adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini syariat yang pertama. Syariat yang pertama itu adalah ilmu. Artinya tidak akan mungkin kita sukses menjadi muslim yang sesungguhnya kalaulah minim pengetahuan kita tentang agama yang kita yakini. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, tambahlah ilmu keagamaan kita, ilmu keislaman kita. Hari ini sudah banyak sumber-sumber belajar yang bisa kita manfaatkan. Sangat banyak. Kalau dulu sumber belajar itu terbatas, kalau tidak ngaji kepada seorang buya, seorang guru, tidak bisa. Kalau tidak masuk ke sekolah agama, tidak bisa. Akses kepada sumber-sumber pengetahuan Islam itu dahulu relatif terbatas. Tapi hari ini tidak. Banyak sumber belajar. Akan tetapi sumber belajar itu tidak termanfaatkan secara maksimal. Ada dakwah kajian-kajian yang dirancang oleh setiap pengurus masjid di sekitar tempat tinggal kita. Dihadirkan ustadznya, disediakan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang relatif modern kadang-kadang. Tapi di mana saja wirid-wirid pengajian kita lihat, masih bisa kita katakan sepi dari orang yang berminat mengikuti kajian-kajian keislaman itu. Hanya khutbah Jumat ini yang ramai. Kenapa? Karena khutbah Jumat terkait dengan sholat Jumat. Kalau mungkin khutbah Jumat ini sama dengan wirid pengajian menjelang Isya, saya yakin dan percaya khutbah Jumat ini pun akan sepi dari jemaah. Mari Bapak dan Saudara, ketika kita mengaku muslim, sampai di mana pengetahuan kita tentang agama. Yang kedua, pemahaman. Tahu itu untuk paham. Tahu dan paham ini sumbernya adalah belajar. Quran itu adalah disebut kitab, sesuatu yang ditulis. Sumber agama tentu tidak bisa hanya sekedar diyakini, akan tetapi perlu dipelajari dan kemudian dipahami. Dan kepentingan setiap pribadi muslim terhadap itu semua sama. Kenapa? Karena dia menganut agama yang sama, diperintahkan untuk mengamalkan dengan cara yang sama, sumbernya sama, pertanggungjawabannya sama. Maka saya katakan, kepentingan kita untuk mempelajari agama ini sama. Walaupun kita punya spesialisasi ekonomi umpamanya, kita punya spesialisasi kesehatan umpamanya, tapi kepentingan untuk mempelajari agama ini sama. Tahu pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah sikap kita beragama. Pengetahuan
kita itu, Bapak dan Saudara, harus ditunjukkan dengan sikap beragama. Sikap itu kalau kita sederhanakan memahaminya, tagaknya jale. Ada yang kadangkala sikapnya mendua. Sikapnya itu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Maka kata istiqomah di dalam agama, di antaranya ditunjukkan dengan sikap itu. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada perintah untuk istiqamah. Sikapnya sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. Kadang-kala ini paradoks. Apalagi kalau sudah masuk pada yang keempat, perilaku. Perilaku beragama. Kenapa ada simpulan tadi? Ada Islam santri, ada Islam abangan. Negara yang mayoritas penduduknya Islam, tapi kata mereka tidak Islam. Kurangnya di mana? Perilaku beragama. Kadangkala bertolak belakang dengan agama yang diyakini itu. Padahal Bapak dan Saudara, inti daripada keberislaman itu adalah perilaku itu. Bukan hanya sebatas dalam konteks ibadah mahdoh. Terlalu sempit kita mengukur keberislaman itu dalam konteks ibadah mahdoh saja. Sholat, zakat, puasa, haji. Kalau itu tidak kurang. Tapi bagaimana ketika orang Islam berpolitik? Apakah perilaku politiknya menggambarkan agamanya? Pada dalam Islam itu ada siasah syariah. Bagaimana ketika umat Islam bekerja? Apakah pekerjaannya itu menggambarkan agamanya? Bagaimana ketika umat Islam menjadi pemimpin? Apakah kepemimpinannya itu selaras dengan agama yang ia pahami, yang ia ketahui? Bagaimana ketika umat Islam ini menjalankan aktivitas ekonomi di pasar umpamanya? Apakah perilaku ekonomi kita ini sudah sesuai dengan aturan agama yang kita yakini? Inilah yang dikatakan Nabi, Bapak dan Saudara. Sayati zaman ala ummati, kata Nabi. Bakal datang nanti suatu masa kepada umatku, la yabqa minal Islam illa ismu. Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisan dan lantunan suaranya. Tidak ada komitmen dalam perang. Ketika dia berpolitik curang. Padahal agama yang dia yakini mengajarkan tidak boleh curang. Ketika dia jadi pemimpin khianat, padahal agamanya mengajarkan khianat itu dosa besar. Ketika dia menjalankan aktivitas ekonomi, orientasinya target,
bagaimana aset banyak, bagaimana kekayaan bertambah, persoalan ada atau tidak aturan agama yang ditabrak masa lalu. Ini yang dikatakan Nabi, layatiyanna 'alan nasi zaman. Nanti bakal datang suatu masa kepada umat Islam itu, kata Rasulullah, la yubalil mar'u bima akhadallahu minal mal. Mereka tidak peduli lagi dari apa yang harta yang mereka kumpulkan. Tidak peduli lagi. Amin halal, amin halal, amin halal. Apakah diperoleh dengan cara-cara yang halal ataukah justru sebaliknya diperoleh dengan cara-cara yang halal? Maka ini Bapak dan Saudara, perbaikilah sikap keberagamaan kita. Harus kelab yang aman. Kita punya pengetahuan Islam yang memadai. Kita punya pemahaman Islam yang baik. Nampak sikap kita konsisten di atas agama itu. Dan yang keempat, ditunjukkan dengan perilaku. Perilaku itu apa yang mempengaruhi agamanya? Bahagian mana yang berpengaruh? Imannya. Kalau imannya duduk di dalam diri, menjadi sebuah keyakinan yang kuat, itu akan berpengaruh kepada perilaku. Jaminannya ada dalam hadis Nabi. Tidak akan ada orang-orang jahat ini kalau dia beriman. Apa kata Rasulullah? La yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang-orang yang punya peluang, punya kesempatan untuk berzina kalau ketika itu dia beriman. Imannya akan mencegah dirinya melakukan perbuatan menyimpang. Tidak akan mencuri orang-orang yang punya peluang, punya kesempatan untuk mencuri kalau ketika itu dia beriman. Tapi ketika masih gampang menyimpang, artinya agama belum duduk di dalam dirinya. Maka renungkanlah firman Allah dalam ayat yang kita kutip tadi Bapak dan Saudara, An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat jugalah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Taati Allah, taati Rasul. Wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Salah satu bentuk ketaatan itu ditunjukkan dengan apa? Komitmen terhadap ajaran Quran dan Sunnah. Itu sumber beragama. Apabila kamu punya perselisihan tentang sesuatu, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maknanya kembalikan kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan kembalikan kepada ketentuan-ketentuan Sunnah. Kalau tidak dikembalikan ke situ, dikembalikan kepada yang lain, atau ditinggalkan Quran dan Sunnah karena ada kepentingan hawa nafsu kita digolongkan kepada orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Bacaan Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya,
melampaui batasan-batasan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yudkhilhu naran khalidan fiha, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Cukuplah ayat ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak dan Saudara untuk melihat ke dalam diri tentang keberagamaan kita. Apakah keyakinan terhadap Islam ini sudah kita barengi dengan pengetahuan tentang Islam ini, pemahaman tentang Islam, ditunjukkan dengan sikap dan komitmen dalam Islam, dan kemudian dibuktikan dengan perilaku di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari yang selaras dan sesuai dengan agama yang kita yakini itu. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i